Ini bahan yang dikirim Pak Yusuf Tandi minggu lalu. Entah dari mana dia dapat, siapa yang khotbah, ya ini yang dia kirim. Oh iya. Ya. Nah, lalu kita sudah bahas bahwa bahan-bahan ini ya banyak sekali yang bersumber dari pikiran pengkhotbah. Nah, karena itu kita coba memikirkan sesuai dengan teori khotbah ekspositori minggu lalu ya. Nah, ini. Kita review sedikit ya. Garis besar teksnya, ayat 2 berbahagia dalam pencobaan. 3 dan 4 tujuan pencobaan. Ayat 5 berdoa meminta hikmat. Ayat 6 dan 8 berdoa dengan iman. Nah, lalu sesudah kita membuat garis besar teks seperti itu, kemudian kita tentukan satu ayat yang merupakan dasar eksposisi atau sumber pikiran utama yang akan kita bahas di dalam khotbah kita. Nah, kita sepakati minggu lalu ayat 2. Ya. Topiknya adalah berbahagia di tengah pencobaan. Nah, ya, itu topiknya, berbahagia di tengah pencobaan. Sementara judul khotbahnya adalah orang percaya tetap berbahagia di tengah penderitaan. Ya, di tengah penderitaan. Nah, kata kuncinya adalah alasan-alasan. Nah, di sini kita coba analisa dulu secara linguistik ya. Jadi analisis secara linguistik hubungan antara judul dengan sub-subjudul ini dengan mempergunakan kata penghubung alasan-alasan. Apakah itu sudah klop atau tidak dari tinjauan dari ilmu bahasa ya? Alasan orang percaya tetap berbahagia di tengah penderitaan adalah karena dia mengerti tujuan penderitaan. Ya kan? Jadi alasan, ya ini. Jadi kesinambungan antar tiga poin ini, kata kunci, judul, dan subjudul itu nyambung ya. Alasan orang percaya tetap berbahagia di tengah penderitaan adalah karena mengerti tujuan penderitaan. Ya. Yang kedua, alasan orang percaya tetap berbahagia di tengah penderitaan adalah percaya kepada Allah yang penuh kemurahan. Nah, itu terdapat di dalam ayat yang kelima. Alasan orang percaya tetap berbahagia di tengah penderitaan adalah karena ia memiliki iman yang teguh. Nah, jadi dengan pola seperti ini, saudara-saudara, ya, garis besarnya itu tersusun secara rapi, ya. Sistematika penguraiannya nanti itu tidak mutar-mutar, tidak kemana-mana, ya, tetapi mengalir dari awal sampai ke akhir itu secara indah, gitu ya. Jadi tidak khotbah itu tidak mutar-mutar, ya. Kata orang Jawa tidak ngalor ngidul, tidak jelas juntrungannya. Tapi kalau kita sudah menyusun khotbah seperti ini, maka sudah jelas, bukan saja hubungan antar nats ya, ini Yakobus 1 ayat 2 sampai 6 itu dengan apa yang kita gali di bawah ini udah jelas, itu sangat kuat hubungannya. Jadi ide-ide yang kita bangun di bawah ini tidak bersumber dari pikiran, bahkan tidak bersumber dari bagian lain di dalam Alkitab. Hanya terambil dari nats. Nah, itulah gunanya nats kalau saudara mau berkhotbah itu. Jadi nats itu bukan hanya dibaca kemudian ditinggalkan, tetapi nats itu harus dibahas secara bertanggung jawab. Nah, ini. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menyusun khotbah seperti ini sangat kuat sekali oleh karena hubungan antar setiap ayat itu jelas. Hubungan setiap ayat itu jelas.
Apa hubungan ayat 3-4 dengan ayat yang kedua? Ya. Apa hubungan antara ayat 5 dengan ayat 2? Apa hubungan antara ayat 6-8 dengan ayat yang kedua? Jelas hubungannya. Nah, jadi khotbah seperti ini tidak bisa diragukan lagi, ya. Kekuatannya, keakuratannya, dan kebenarannya, gitu. Tetapi kalau seperti tadi di atas itu, ya, walaupun bahasanya itu bahasa Alkitab, tetapi Alkitab yang didominasi oleh pikiran pengkhotbah. Nah ini, kalau gini, pikiran kita itu atau pikiran pengkhotbah itu didominasi atau dikendalikan oleh nats. Nah, itu. Begitu ya. Nah, satu nats kita bisa mengkhotbahkannya beberapa kali tergantung bahan yang ada di dalamnya dan tergantung bagaimana kita menetapkan sebuah kata kunci. Desi, ayat pokok. Seperti ini. Ya. Kita tetap mengambil dari Yakobus 1 ayat 2-8. Tetapi sekarang ayat pokoknya itu atau desinya itu bukan lagi di ayat yang kedua, tetapi di ayat yang ke-8. Coba Pak D baca ayat Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8. Ya. Loh. Oh, berhapus. Yakobus 1, maksudnya Yakobus 1 ayat 2-8. Ya. Yakobus 1 ayat 2-8. Ayat 2-8. Tapi baca ayat 8. Iman dan hikmat. Iya. Ya. Baca ayat 8-nya saya dulu. Baca ayat 8 dulu. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Mendua hati di situ kan ungkapan. Ya kan? Ungkapan. Ya. Jadi hatinya bercabang, hatinya tidak utuh. Nah, karena itu maka saya ambil topik itu iman yang teguh. Artinya bulat, tidak ada lagi keraguan. Nah, jadi dari ayat yang ke-8 itu saya bangun satu pemikiran iman yang teguh. Ya, karena kalau ayat 8 di nats kita itu kan konotasinya kalimatannya negatif. Pengalimatannya negatif, ya kan? Mendua. Ya, tetapi kalau di sini saya kalimatkan menjadi kalimat positif, yaitu iman yang teguh. Ya. Coba dari segi bahasa Pak Prayus nih, cocok nggak kalau saya rubah? Cocok ya? Pak. Ya, cocok. Gitu. Jadi itu yang saudara perlu pakai di dalam mempersiapkan khotbah-khotbah itu dan juga mendengarkan khotbah begitu. Jangan mau dikelabui sama pengkhotbah dengan pikirannya yang aneh-aneh. Nah, jadi dari Pak Prayus di sini ya sudah dapat konfirmasi bahwa apa yang saya tuangkan di dalam ayat 8 itu bukan dari pikiran sendiri, tetapi hanya sedikit merubah yang negatif, kalimat negatif di dalam ayat 8 itu menjadi kalimat yang positif. Kan begitu. Jadi tidak menyalahi. Ya, Pak Salmon ya? Ya. Ya, tidak menyalahi gitu. Karena banyak pengkhotbah sekarang itu yang seenak perutnya aja gitu. Jadi bikin gemes kalau mendengar khotbah mereka itu. Nah, judulnya adalah orang Kristen atau orang percaya yang memiliki iman yang teguh. Nah, jadi ini masukkan ke judul ini. Topik kita masukkan di judul. Ya. Karena kalau topik ini masih sangat luas, tetapi kalau kita sudah buat judul seperti ini sudah akan lebih mengerucut sedikit. Udah lebih menyempit sehingga pembahasan kita itu tidak lagi ngambang, tetapi sudah terfokus. Nah, orang Kristen atau orang percaya yang memiliki iman yang teguh. Ya. Nah, apa akibatnya? Sesuai dengan bacaan kita di atas, Yakobus 1 ayat 2-8. Akibat orang Kristen memiliki iman yang teguh adalah kuat menghadapi pencobaan.
Ya, karena ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga jelas itu. Nah, atau coba dulu baca lengkap dulu Pak De. Ya, Ya, ayat Su- 2 sampai 8. ya. Demikian firman Tuhan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membongkar bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi itu. Jadi di dalam ayat yang kedua dan ketiga itu ya menganggap berbahagia kalau dia jadi kuat. Saya pakai istilah kuat ini ya. Kuat, tidak bersungut-sungut, tidak lari, tetapi dia menghadapi persoalan-persoalan hidup itu dengan iman. Kira-kira nyambung gak, saudara? Reaksi rambung ya. Akibat orang Kristen memiliki iman yang teguh adalah merelakan diri diproses menjadi sempurna. Ayat yang keempat. Ya, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu, nah itu. Jadi biarkanlah, relakanlah gitu ya. Silakanlah ya. Dirimu diproses supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi bagi orang-orang Kristen itu yang memiliki iman yang sungguh ya pencobaan bukan suatu masalah, tetapi justru pencobaan merupakan satu media di mana di dalamnya dia dapat semakin disempurnakan. Iya, nyambung ya. Akibat orang Kristen memiliki iman yang teguh, ya, diperkenankan meminta kepada Allah. Diperkenankan, ayat yang kelima. Tetap apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, meminta kepada Allah itu tidak bisa sembarang orang, ya, tidak bisa sembarang orang. Tetapi yang boleh datang kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Nah, nanti di sini kita bisa kasih ayat pendukung. Ayat pendukung di sini. Seperti Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Nah, itu ayat pendukung. Jadi apa yang saya tafsirkan di sini sedikit itu, saya dukung dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Iya. Pak Prayus minta tolong baca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11. Sang pulau misa. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman. Ya.
Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Karena ayat 5 di dalam bacaan kita yang pertama tadi itu, Yakobus, itu hanya dikatakan meminta, ya kan? Iya, iya. Nah, tetapi saya di sini agak berdalam sedikit bahwa bukan sekedar meminta, namun di dalam meminta itu kita harus punya iman. Karena kalau kita tidak punya iman, ya jangankan permintaan kita dikabulkan. Menghadap Tuhan saja kita tidak layak. Nah, oleh karena itu maka akibat dari orang Kristen yang memiliki iman yang teguh adalah dia dapat menghampiri Tuhan, ya, dilayakkan untuk menghadap Tuhan, begitu. Kira-kira Pak Salmon komentari poin 3 ini bisa diterima? Apa? Sambung. Kenankan meminta kepada Allah. Ya, diperkenankan dulu ya, diperkenankan untuk datang kepada Allah karena iman. Man. Gimana? Iya, iya, iya. Oke ya, jadi maksud saya begini saudara ya, jangan sampai ada pikiran kita yang kita paksakan gitu loh, itu yang saya maksud. Nah, jadi kalau saya minta pendapat dari Bapak Ibu ya, saudara boleh memberi pandangan bahwa ini bersumber dari pikiran pribadi. Tapi kalau udah begini, kira-kira ya. Nah, akibat orang Kristen yang memiliki iman yang teguh adalah permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, jadi berbeda dengan ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu kita layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau ayat yang ke-6 ini, 6-7 ini, iman itu merupakan jaminan doa kita dikabulkan. Nah, ada ayat di dalam Alkitab yang bisa kita kutip itu sebagai pendukung bahwa demikianlah Tuhan akan mengabulkan semua yang kita minta itu kalau kita memintanya dengan iman. Iya, dengan percaya. Jadi berdoa itu bukan hanya mulutnya yang komat kamit, matanya ditutup, tangannya dilipat. Bukan itu saja. Tetapi berdoa itu harus dengan iman. Nah, jadi saudara-saudara ini bahan khotbah gitu loh. Tinggal nanti bapak-bapak khotbahkan. Tapi yang saya mau harapkan, ya yang saya harapkan dari saudara-saudara semua adalah kecermatan membaca sebuah nats itu sehingga jelas pokoknya. Apa pokok yang sedang dibahas, lalu jelas apa poin-poin yang ada di dalamnya itu. Nah, ini memang tidak bisa kita hanya mengandalkan Roh Kudus di sini. Kita berdoa, Tuhan bimbing saya dengan Roh-Mu, terangi saya dengan Roh-Mu. Walaupun itu tidak seperti yang saya sudah katakan di mana tidak. Ini ya, berdoa itu nomor 1 ya. Saya sudah taruh di nomor 1. Tetapi di dalam mempersiapkan khotbah itu saya tekankan di sini bahwa tidak cukup dengan berdoa, tetapi harus membaca Alkitab itu secara sungguh-sungguh. Nah, cara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh itu dengan alat yang disebut hermeneutik, ilmu tafsir itu. Nah, pedoman praktis menggali Alkitab, buku saya itu, ya. Itu kalau bisa dimiliki buku itu, dipelajari serius supaya sudah tahu bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Ya. Pak, itu dijual di mana, Pak? Toko buku? Jual di sini, Pak. Hubungi WA saya. Oh, siap. Nah, Sudah disiapkan, Pak, sama Pak Pendeta. hubungi Pak Prayus, berilah buat teman-teman kita di kampung, kirim ke kampung supaya kampung kita agak cerdas membaca Alkitab. Ya, sebenarnya sih di sini-sini aja sebenarnya bisa itu. Di Ya. Jakarta saja. Ya, Di jemaat saya. ya, Bapak belilah 20 begitu supaya bagi-bagi sama teman-teman biar baca Alkitab dengan benar.
hamba-hamba Tuhan di orang-orang Toraja di Jabodetabek ini banyak yang perlu itu. Oke, nanti Pak Paris hubungi saja di WA saya ya. Harganya 100.000, ongkirnya sendiri. Mungkin kalau ke Bogor itu ya sekitar 15.000 kalau tidak salah. Oke, nah kita kembali ke pokok ini. Coba Pak Ade atau Pak Salmon deh coba komentari, kasih pendapat mempersiapkan khotbah seperti ini. Ya, ini sangat rapi. Makanya dari minggu lalu kan saya sudah komentar bahwa dikasih Pak Yusuf tadi tuh. Mic-nya agak dekatin dikit, Pak. Ya. Makanya dari minggu lalu kan saya sudah komentar ini yang dimulai saudara kita Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Dan bilang ini kebanyakan khotbah saya baik gereja maupun gereja yang lain. Ya. Kurang lebih sama dengan itu. Tetapi makanya saya bertanya apakah tidak boleh tentang metode seperti yang diajarkan Pak Daniel ini. Ya. Karena ini kalau kita kata dengan rapi dan tidak ya seperti malam itu kita ada di dalam batasan-batasan yang jelas. Betul, ya. Terus? Jadi saya sangat menarik. Ya. Lebih dari. Saya tidak tahu nih apakah sinyal saya apa sinyal Halo. Oh. Teman-teman ini yang agak menggema di itu. Pak Prayus kayaknya, Pak. Oh, Pak Salmon ya. Pak Salmon ya. Ya. Oke. Tapi saya sudah paham, Pak ya. Terima kasih Pak Salmon, masukannya bagus sekali. Ya. Ya. Mungkin Pak De kalau mic-nya nggak dipakai, dimatikan aja dulu ya Pak De Pak Imin ya. Oh iya. Ya. Mic Bapak pekah sekali gitu ya. Ya, jadi kalau nggak nanti kalau ini buka aja ya. Pak Prayus, saya minta mau tahu di tanggapan Bapak nih. Pak, ini kalau saya ini jadi ini kayak kerangka Pak ya. Ya, memang ini kerangka Pak, belum jadi khotbah jadi nih, kerangka ini. Ya, iya. Makanya saya senang sekali seperti ini ada kerangka. Tapi yang saya pertanyakan di sini Pak, yang di poin 3, diperkenankan meminta kepada Allah. Ya. Yang saya tanyakan, kan yang Bapak bilang ayat pendukung Ibrani 11 ayat 8. Ya, itu dari 6. mana kita anunya Pak? Dari mana? Hubungannya? Ya itu Pak maksud saya. Oke, betul, bagus. Memang dikatakan di dalam ayat 5 itu tidak ada diperkenankan ya kan? Iya. Tetapi kan dikatakan dalam ayat 5, baiklah dia memintanya kepada Allah. Ya. Nah, di dalam meminta kepada Allah itu saya bagi 2. Pertama adalah menghadap Tuhan itu sendiri, lalu yang kedua adalah meminta. Nah, ketika kita menghadap Allah itu tidak bisa tidak harus dengan iman. Ya kan? Ya. Karena topik yang kita bahas di dalam nas ini adalah kan iman yang teguh. Iman yang teguh tadi awalnya tadi. Ya. Jadi dengan iman itu kita sudah punya akses untuk datang kepada Tuhan. Iya. Nah, karena saya lihat di sini Pak yang ayat pendukung tadi itu yang Ibrani 11 itu kan kebanyakan di sini itu kan di judulnya adalah saksi-saksi iman. Ya. Jadi mulai dari ayat 3 sampai ke berapa sampai terakhir itu. Itu karena iman. Ya. Nah, itu baru saya Pak. Ya. Nah, jadi kenapa kita ambil ayat yang ke-6 itu? Karena ayat itu tegas bahwa orang yang datang kepada Tuhan itu, menghadap Tuhan itu harus hanya dengan iman. Kalau dia tidak dengan iman, maka ya tidak diperkenankan
kepada Allah. Ya, maka itu saya hubungkan dengan ayat 5 dari bacaan kita tadi itu. Ya. Nah, ya, udah lihat ya Ya. hubungannya. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, nah jadi begitu, bagus sekali pertanyaan itu, karena ada banyak orang pengkhotbah yang ketika dia mengutip ayat-ayat seperti itu, dia tidak bisa menemukan korelasi antar Ya. ayat yang dia Dari dukung mana? dengan ayat pendukung. Iya, itu perlu sekali tuh Pak Prais. Terima kasih, itu bagus sekali. Ya, Ya. ya. Nah, jadi ini kerangka Pak, ini kerangka ya, ibaratnya Ya. Bapak mau bikin jembatan ini kan orang perhubungan. Jadi ini baru tiang-tiangnya ini ya, ini baru tiang-tiang jembatan ini. Nah, nanti baru detail-detailnya itu disampaikan di dalam khotbah gitu lah. Iya. Nah, untuk mengisinya menjadi sebuah khotbah yang lengkap, nah ini Pak nih. Ya. Ini perlu diisi. Yang utuh. Ya, untuk menjadi sebuah khotbah yang utuh itu di dalam setiap garis besar itu kita isi dengan 4 poin ini. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah eksposisi, yang ketiga adalah ilustrasi atau contoh-contoh, dan yang keempat adalah implementasi atau aplikasi. Nah, sehingga setiap poin di sini nih ya, ini itu nanti diisi 4 itu. Ya. Iya. Setiap poin itu tadi situ. Ada A, B, C, D. Nah itu diisi. Poin 2 juga begitu. Isinya A, B, C, D. Ya. 3 dan berapa poin di dalam khotbah Bapak Ibu, ya isinya itu. Kalau seorang pengkhotbah dia tidak bisa menempatkan A, B, C ini secara benar, ya khotbahnya juga menjadi kacau balau. Iya. Tidak berdasar. Tidak berdasar. Tidak, kata Pak Salmon tadi, tidak terbatas gitu loh. Jadi bisa bicara kemana saja. Padahal kalau dalam sebuah pemaparan itu ya dasarnya jelas, batasnya jelas, kemudian alur pikirnya jelas, sistematikanya jelas kan gitu. Ya. Tanya Pak. Ya oke, silakan Pak. Kebanyakan contoh yang kita pelajari ini kan perjanjian baru. Ya. Apakah metode yang sama bisa perjanjian lama? Oh sama. Nanti kalau begitu nanti minggu depan, ya. Pak, biasanya struktur kalimat di dalam perjanjian lama itu tidak serapi yang di perjanjian baru. Tapi kan sama Pak, prosa ya. Jenis sastranya sama, prosa, jadi tidak beda nanti. Nanti saya sampaikan nanti. Kali coba yang perjanjian lama. Boleh. Dipaham ya. Kasih ya. Oke. Jadi saya tidak akan cepat-cepat berakhir di sini ya, karena saya mau supaya pola ini melekat di hati Bapak-bapak, lalu kemudian tahu teorinya untuk menggali, mempersiapkan bahan khotbah itu. Kalau itu sudah mantap, ya udah kita bisa beralih ke tempat lain, poin yang lain. Bu Mariawati, gimana kabar? Baik, Pak. Maaf baru bisa join, Pak. Nah, jamnya jam 5 soalnya. Oh iya. Saya coba. Artinya dari poin... Cuma mungkin nggak tahu saya pertanyaannya cocok nggak ditanyakan di tema khotbah, apa namanya, ekspositori ya? Ya, ekspositori. Saya sih cuma... maksudnya saya pernah share gitu ya Pak, tentang kayak di lingkupan kecil sih, bukan khotbah sih, kayak di komsel gitu ya Pak ya, tentang iman. Nah, kebanyakan itu ketika kita menyampaikan seperti yang apa namanya ditulis di sini, kita memiliki iman, kita kuat menghadapi pencobaan gitu ya. Nah, untuk orang yang sakit, mengalami sakit penyakit, awalnya memang mereka itu dikuatkan. Cuma ketika bilang yang keempat, kan ada yang bilang ya, yang 3 dan 4 diperkenankan minta kepada Allah dan permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kebanyakan itu orang-orang yang sakit itu, apalagi sakitnya sakit yang berat ya, mereka
justru kayak marah gitu loh. Dalam arti marah tuh gini ya. Mereka sudah beriman selama bertahun-tahun, tapi penyakitnya tidak dikabulkan untuk Tuhan untuk disembuhkan. Nah, di situ sih kebanyakan mereka men-challenge gitu loh, Pak. Pada saat kita sharing tentang hal ini gitu. Nah, itu sih yang bingungnya itu gimana ya? Ya, jadi memang agak seperti juga sering saya alami itu, Ibu, menghadapi orang-orang seperti itu yang selalu memaksakan kehendaknya untuk ditaati oleh Tuhan, gitulah. Nah, justru iman itu sebenarnya adalah berserah kepada Tuhan untuk Tuhan mengerjakan di dalam diri kita itu apa yang Dia kehendaki. Nah, tetapi ini bahasa di antara ibu dan saya ya, bukan dengan si pasien ya, karena kalau kita dengan pasien itu bahasanya agak harus lebih dilembutkan lagi, dengan lebih bijaksana lagi supaya tidak membuat dia semakin tawar hati. Nah, jadi kegagalan beriman itu justru dengan orang-orang yang seperti itu, karena dia marah kepada Tuhan ketika ada masalah gitu loh. Padahal kalau kita baca dari nats ini bahwa dengan iman itu justru di dalam persoalan yang berat kayak apapun ya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah gitu. Nah, jadi itu khusus untuk menghadapi peran seperti itu, Ibu harus minta hikmat khusus supaya tidak tersinggung tetapi pesan itu sampai gitu loh. Nah, tapi kaitannya dengan pelajaran kita pada sore hari ini, Bu Wati, adalah apa yang Ibu pikirkan tadi itu, saya pikir Ibu sampaikannya secara topikal, gitulah. Jadi iman itu Ibu carikan ayat-ayat pendukung dari Alkitab. Nah, cuma iman sendiri kalau dalam sebuah khotbah belum laik untuk dikhotbahkan. Belum laik untuk dikhotbahkan. Karena iman itu sangat luas. Ya kan? Sangat luas. Maka perlu dipersempit. Nah, seperti ini iman. Harus dipersempit. Iman yang macam apa yang Ibu mau bahas? Nah, karena itu maka di dalam membuat judul ini harus dipikirkan baik-baik karena di dalam judul itu sudah termaktub tujuan dari khotbah yang akan disampaikan. Nah, itu kalau khotbah topikal. Karena ini khotbah ekspositori, jadi bukan kita yang menentukan apa yang kita mau khotbahkan, kan gitu. Ini khotbah ekspositori, jadi nats Alkitab yang menyatakan ini loh yang harus kamu sampaikan itu. Sehingga di sini dibutuhkan pemikiran yang lebih keras seperti Pak Prayus tanyakan itu, kenapa nih ayat yang poin 3 ini gitu loh. Nah, di situ memang dibutuhkan satu analisa yang lebih dalam sehingga kita bisa menemukan antar apa yang ada di dalam ayat 5 itu dengan judul khotbah dan supaya lebih kuat maka ditambah dengan ayat-ayat pendukung. Iya, itu lebih kuat. Gitu ya. Jadi memang itu satu teknik pelayanan yang tidak gampang Ibu ya, menghadapi orang seperti itu dan kita juga tidak bisa datang ke sana hitam putih menyampaikan ayat begini, ayat begitu ya. Itu saya lihat tidak efektif, tetapi disitulah kita minta hikmat Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita melayani mereka dengan lembut, tetapi supaya mereka juga menemukan kebenaran gitu. Saya kira itu Bu Wati ya. Ya, baik siap Pak. Oke, Tuhan berkati. Nah, oke, untuk setengah jam ke depan, coba kita pikirkan bersama-sama dari Titus pasal 1, coba. Pak Salmon punya permintaan, nanti minggu depan saya ambil ya, perjanjian lama. Ya. Ya, tapi sekarang dulu, Titus 1 ayat 1 sampai 4. Jadi nats kita adalah Titus 1 ayat 1 sampai 4. Batasan kita adalah Titus 1 ayat 1 sampai 4. Dasar kita adalah Titus 1 ayat 1 sampai 4. Nah, itu harus itu jelas itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu belum membaca nas tetapi sudah menentukan pokok-pokok pikiran. Nah, itu bahaya. Mungkin Bu Wati bisa minta tolong baca Titus 1 ayat 1 sampai 4. Sebentar ya Pak, saya buka dulu.
Titus ayat 1 sampai 4 ya, Pak. Oke. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengertian akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Iya. Nah, kita kembali ke teori ini. Ya, teori cara-cara mempersiapkan khotbah ekspositori. Cara mempersiapkan khotbah ekspositori. Oke, kita sudah berdoa. Kita sudah menentukan nats. Titus 1 ayat 1 sampai 4. Kita sudah baca berulang-ulang nih. Ya, ini di sini nih. Kadang-kadang di sini penyakitnya banyak pendeta juga nih. Tidak mau baca berulang-ulang. Hanya baca sekilas pintas saja. Itu sebabnya apa yang dia dapat ya seadanya juga. Tetapi perintah dari teori adalah baca berulang-ulang. Nah, kemudian bagi nats ke dalam garis besar menurut pokok-pokok pikiran. Ya, bisa saja 2-3 ayat digabung menjadi satu, tetapi bisa juga satu ayat dibagi. Ya, tergantung poin-poin yang ada di dalamnya. Beri judul kepada masing-masing pokok dengan memakai istilah teks. Ya. Lalu tentukan. Nah, sesudah dibagi garis besar poin, tentukan dasar eksposisi atau desi atau ayat pokok yang akan dijadikan sebagai gagasan utama yang sekaligus merupakan tujuan khotbah. Ya, artinya di dalam ayat yang kita pilih itu bukan saja bisa merangkum semua ayat-ayat yang kita baca, tetapi juga sekaligus di dalam nats itu ada satu tujuan yang kita mau capai dari pendengaran kita. Pendengar kita, maksudnya dari pendengar kita. Sesudah kita bikin ayat pokok, menemukan ayat pokok, maka garis besar itu kita bisa olah lagi dengan memberi pengalimatan baru, ya, pengalimatan baru sesuai dengan istilah yang lebih kekinian supaya ini mudah diingat, mudah dimengerti oleh pendengar. Lalu dengan juga memperhatikan bahasa supaya lebih indah. Nah, sesudah kita menemukan garis besarnya itu, maka kemudian kita buat judul. Apa sih judul khotbah ini? Nah, secara permanen. Kemudian susunlah materi khotbah itu tadi itu dari poin 1 sampai poin berapa berdasarkan judul yang baru ini. Kemudian di antara judul poin 8 dengan poin 9 ini cari sebuah kata yang merupakan kata penghubung yang menghubungkan satu judul dengan beberapa garis besar itu secara elegan, secara baik, secara benar, ya. Nah, itu yang disebut sebagai kata kunci. Oke? Nah, kita tadi Titus 1 ayat, saya bikin ya. Kita sama-sama di sini. Buka aja semua mic-nya ya. Bapak-bapak buka mic-nya, kita pikirkan bersama-sama. Ya. Titus 1 ayat 1 sampai 4. Ya. Kalau kita buat garis besarnya, ya, garis besar teks. 1 adalah Paulus sebagai Rasul Kristus. Rasul Kristus ayat 1a.
Ya, saya pakai 1A gitu ya. Lalu apa di situ? Memelihara iman siapa? Orang pilih. Orang-orang pilihan Allah ya. Sorry. Ayat berapa? Ayat 1b. Memelihara pengetahuan orang-orang pilihan Allah. Ayat 1c. Ya. Nah, mengapa ada di sini? Karena di dalam kalimatnya begini. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk ya memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ada kata dan. Ya kan? Ada kata dan. Berarti ada pokok lain yang muncul di situ. Dan Pengetahuan. memelihara, kembali lagi kepada atas, memelihara pengetahuan orang-orang pilihan Allah. Ya, memelihara ya pengetahuan akan kebenaran itu. Pengetahuan akan Kebenaran. Ya. Oh, ini akan kebenaran ini mungkin kita taruh di belakang ya. Supaya kalimatnya lebih pas ya. Ya, memelihara pengetahuan orang-orang pilihan Allah akan kebenaran. 1C. Nah, lalu ayat 2 apa? Ingat, ada kata dan, ada koma, kemudian muncul dan, ya kan? Muncul dan. Berarti ini poin satu lagi. Memelihara apa di situ? Pengharapan orang-orang pilihan Allah akan apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kok bisa begini? Pilihan Allah. Aduh. Memelihara pengharapan orang-orang pilihan Allah akan hidup yang kekal. Ayat 2. Ya kan? Ya. Nah, ayat 2 ada penjelasannya, kemudian koma ayat 2 berarti muncul. Ayo, minta tolong Pak Parayus nih. Ayat 3 ini apa nih yang harus dilakukan oleh Paulus di sini? Firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Ya. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil itu sebagai apa bagi Paulus? Ayo. Dipercayakan. Ya, jadi di sini memelihara kepercayaan Tuhan. Ya, memelihara kepercayaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Ayat apa? Perintah Tuhan untuk memberitakan itu mana? Ya, memang enggak, di sini bukan tugasnya nanti memang perintah untuk memberitakan Injil, tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa tugas ya untuk memberitakan Injil itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi itu bukan sebuah beban, bukan sebuah apa gitu, tetapi itu sesuatu yang
patut dibanggakan karena kita ini orang-orang yang dipercaya Tuhan. Karena itu jaga kepercayaan ini. Nah, bagaimana kita menjaga kepercayaan itu adalah dengan memberitakan firman itu. Memberitakan firman itu, tetapi kemudian juga menjaganya adalah memberitakan firman itu dengan benar gitu. Jadi itu yang menjadi tugas Paulus. Ya. Nah, ayat 4 apa di sini? Coba. Apa hubungannya panggilan Paulus di sini sebagai hamba Allah dengan Titus itu? Nah, itu perlu dipikirkan. Jangan sampai kita berpikir bahwa ayat 4 ini tidak ada hubungannya. Ini tetap ada hubungannya. Itu sebagai anak. Ya, apa arti Titus bagi Paulus? Sebagai anaknya. Ya, sebagai anak dalam hal rohani, tetapi kemudian sebagai hamba Tuhan, apa arti? Kawan sekerja. Kawan sekerjanya. Kawan sekerja, tetapi sebelum menjadi kawan sekerja jadi apa? Hasil penginjilan. Ya, hasil penginjilan. Sesudah diinjili dia apa? Dikaderkan, ya kan? Iya. Nah, jadi seorang hamba Tuhan itu harus bertanggung jawab, kaderisasi. Ya. Ayat 4. Itu. Jadi memelihara tanggung jawab. Oh, ini kita sepeda kait ya. Memelihara tanggung jawab kaderisasi. Kaderisasi. Ya. Kepemimpinan. Kepemimpinan gereja. Karena kemudian kita lihat di sini selanjutnya bahwa Paulus menugaskan Titus untuk menggembalakan di Kreta, gereja-gereja yang ada di Kreta, gitu. Nah, jadi itulah yang terdapat di dalam Titus 1 ayat 1 sampai 4. ayat 4. Garis besar teks. Garis besar secara teks. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita kembali ke sini. Beri judul sudah. Poin 5 sudah ya. Poin 5 sudah. Sekarang poin 6. Kita ke poin 6. Yaitu tentukanlah satu bagian yang menjadi dasar eksposisi. Kira-kira mana nih dari poin-poin ini yang dijadikan sebagai pokok utama ya, sebagai pokok utama yang bisa merangkum 5 yang lainnya. Ayo. Apa topik kira-kira ini? Kita menjadikan topiknya, betul. Ya. Kita bikin topik ya. Supaya mudah itu. Topik. Setuju nggak kalau saya bilang hamba Tuhan ini? Topiknya adalah hamba Tuhan, ya. Gimana, Bu Wati, Pak Salmon, hamba Tuhan bisa dijadikan sebagai topik dari nats ini? Karena sebagai rasul, di ayat 1 kan? Itu apa ya? Ya. Fungsi Tuhan gitu ya? Ya, dari Paulus hamba Allah atau hamba Allah dan Rasul Kristus. Berarti ini ayat 1-nya ini yang kita jadikan sebagai desi nih. 1A. Nah, sehingga hamba Tuhan itu harus ngapain gitu loh. Pertanyaan itu tuh supaya jawabannya ini. Saya kira udah langsung ya, tergambar ya. Hamba Tuhan yang macam apa nih yang diharapkan oleh Tuhan melalui nats ini. Nah ini. Hamba Tuhan harus ngapain? Harus kerja apa gitu loh. Sesuai dengan nats ini. Nah sekarang
Kalau hamba Tuhan ini masih sangat luas, kita bikin judul. Apa judulnya? Ayo Bu Ati, minta tolong bikin judul. Hamba Tuhan tetap ada di dalamnya, ya. Hamba Tuhan itu tetap sebagai subjeknya. Apa ya? Hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan yang diurapi bisa nggak ya? Nah, kata diurapi ada nggak di dalam nats ini? Nah, nggak ada sih, cuma ya. Kalau hamba Tuhan yang diurapi itu kayak dia pasti memelihara iman gitu. Meliharanya itu biasanya hamba Tuhan hamba Tuhan yang diurapi yang melakukan seperti itu gitu. Ya, oke. Ada nggak pilihan lain? Pak Salmon, Pak Paimin, Pak Rayus? Hamba Tuhan yang macam apa nih? Hamba Tuhan apa yang kita mau? Permulaan sama sudah digantikan Allah yang hamba Tuhan yang dikehendakinya. Ya, betul, dikehendaki Tuhan. Ya, nah yang dikehendaki itu kan agak ini Pak, agak abstrak gitu kan? Iya. Nah, kita bikin yang real, hamba Tuhan yang apa? Kalau Bu Wati tadi diurapi, kalau kita bilang Tuhan yang Alkitabiah. Alkitabiah luas. Luas ya? Luas sekali. Ya. Hamba yang menurut menyampaikan kebenaran firman. Menyampaikan kebenaran firman agak sempit. Kebenaran. Ya, kebenaran agak sempit. Kebenaran firman. Ya. Hamba Tuhan menurut standar Rasul Paulus, tapi terlalu luas ya bilangnya. Terlalu luas. Hamba Tuhan dalam kaitannya dengan jemaat, coba ayo hamba Tuhan jemaat gitu kan. Di sini kan orang-orang pilihan Allah kita ganti menjadi jemaat. Hamba Tuhan yang memelihara, hamba Tuhan yang menyampaikan berkenan. Hamba Tuhan yang apa? Berkenan. Berkenan, tidak ada kata berkenan di sini. Kaitannya dengan jemaat. Hamba Tuhan yang harus ada kata-katanya apa yang masuk di 2-6 tuh harus ada ya? Ya minimal ada inilah, dekat-dekat lah, jangan terlalu jauh ya. Hamba Tuhan yang diperlengkapi. Justru di sini dia memperlengkapi, Pak. Justru di sini dia memperlengkapi. Hamba Tuhan di sini justru memperlengkapi jemaat, bukan dilengkapi dia. Iya. Kalau hamba pilihan Tuhan atau pilihan Allah nggak bisa, Pak? Pilihan boleh. Hamba Tuhan. Hamba pilihan. Ya, hamba. Pilihan. Coba ya, nanti kita uji. Hamba pilihan Tuhan. Oke. Nah, di sini ada perbedaan dari hamba-hamba sekedar hamba ya. Di sini sudah jelas hamba pilihan ya. Mungkin ada, coba dulu kita tambah dulu ya alternatif yang lain. Nanti kita kembali kepada Pak Salmon, hamba Tuhan apa nih kira-kira dari bacaan ini? Hamba Tuhan yang menyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sempit sekali tuh ya. Maksudnya masuk dalam isi itu Pak De. Masuk dalam salah satu isi nanti itu. Hamba Tuhan tanggung jawab kepada jemaat atau apa? Hamba Tuhan yang mengerti panggilan, hamba Tuhan yang Oke, untuk sementara kita terima dulu masukan dari Bu Wati ya. Hamba Tuhan, supaya lebih lengkap kita pakai ini. Hamba Tuhan yang dipilih Allah. Ya, itu supaya lebih panjang nih kalimatnya.
Tidak berubah ya Bu Wati ya, kalimat Bu Wati tadi tidak berubah ya? Ya, tidak merubah, hanya nambah saja. Ya, hamba Tuhan yang dipilih Allah. Nah, kemudian coba kaitkan sekarang hamba Tuhan yang dipilih Allah ini dalam kaitannya dengan poin 2 sampai poin 6. Mungkin dimatikan mic-nya itu, siapa tuh yang itu? Di mana itu yang agak? Nah, matikan aja mic-nya. Hamba Tuhan yang dipilih Allah ngapain? Nah, memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau begitu apa ini kira-kira ini? Hubungannya antara hamba Tuhan dengan memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Berarti kita masuk ke kata kunci sudah. Kata Dia diutus kunci, ke sana. kata kunci. Ya. Apa satu kata yang didua kalikan? Kalau kita mau bilang mengutus di sana, ya utusan-utusan begitu? Dia diutus. Jangan apa namanya itu diutus, jangan pasif Pak ya. Coba yang aktif gitu. Utusan dari kata utus. Utusan-utusan? Tidak. Pak Salmon ada ide? Ada ide tentang kata kunci ini supaya terhubung antara judul dengan poin-poin. Bu Ati juga silakan kalau ada ide kata kunci. Masih ingat ya kata kunci ya tadi ya? Ini nih kata kunci ini, akibat. Yang minggu lalu alasan-alasan. Nah, jadi kata kunci seperti itu yang kita mau cari pada hari ini. Ciri-ciri berarti. Ciri-ciri. Ciri hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah hidup ciri, orang-orang ya, maksudnya kata kuncinya memelihara juga ya Pak ya? Oh enggak. Enggak. Nanti yang menghubungkan umpamanya gini. Hamba Tuhan yang dipilih Allah memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, apa itu? Oke, Cara hidup kalau yang pantas. Tugas. Tugas-tugas hamba Tuhan yang dipilih Allah, ya kan? Ini masuk nih Pak nih. Ya. Tugas-tugas hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah satu apa? Memelihara orang pilihan Allah. Lebih bagus mana tugas atau tanggung jawab? Kita kasih alternatif ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, nanti kita tinggal ini aja, kita uji aja mana dari keduanya yang ini lebih pas. Tanggung jawab hamba Tuhan pilihan Allah adalah memelihara iman orang-orang pilihan Allah, ya. Tidak beda ini, tidak terlalu jauh beda ini, cuma dari segi penegasannya lebih tegas mana? Lebih tegas tanggung jawab, Pak. Lebih tegas tanggung jawab ya? Iya. Oke, Pak Roni selamat bergabung, Pak Roni. Oke. Nyambung gak nih? Tanggung jawab hamba Tuhan pilihan Allah adalah memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nyambung? Oke. Tanggung jawab hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah memelihara pengetahuan orang-orang pilihan Allah akan kebenaran. Nyambung?
Nah, ini sini tadi nih Pak De Paim ini tadi. Kenapa saya bilang yang Pak De sebut itu masuk di sini nih, menyampaikan firman itu di sini. Ya. 3. Tanggung jawab hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah memelihara pengharapan orang-orang pilihan Allah akan hidup yang kekal. Nyambung? Jangan tutup mic-nya, saudara. Ya, kita interaksi aja langsung, ya. Kecuali kalau ada gangguan di rumah, dimatikan. Tanggung jawab hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah memelihara kepercayaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Firman. Nyambung banget. Memberitakan Injil, ya. Tanggung jawab hamba Tuhan yang dipilih Allah adalah memelihara. Nah, ini di sini mesti dirubah kalimatnya nih. Memelihara tanggung jawabnya kita rubah nih. Memelihara kaderisasi. Kita rubah yang tanggung jawab nih. Kira-kira memelihara apa nih? Kelangsungan. Ya. Kelangsungan, kaderisasinya kita hilangkan. Kelangsungan kepemimpinan gereja. Nah, itu makanya nanti muncul kaderisasi di situ dalam uraiannya. Ya. Jadi, nah, dari semua ini, saudara-saudara, yang menjadi pikiran kita itu hanya membuat kalimat-kalimat ini. Membuat kalimat-kalimat ini di poin 1 sampai 5. Tetapi kalimat-kalimat itu intinya bukan berasal dari pikiran kita. Ya, idenya bukan berasal dari pikiran kita. Tapi ide utamanya bersumber dari ayat-ayat. Iya, ayat-ayat di dalam Alkitab itu. Nah, yang murni menjadi pemikiran kita itu adalah ini, menemukan ini, karena tidak ada di dalam nas itu, tapi ini sangat penting, maka ini yang kita cari ini dengan serius. Kita temukan. Mau pilih mana, tugas apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya, udah kata kunci. Nah, siapa yang bisa menggugat khotbah seperti ini? Doktor mana, profesor mana, ketua sekolah mana? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena bukan berasal dari pikiran pengkhotbah, tetapi semuanya berasal dari bacaan kita bacaan kita tadi itu. Pak Roni, silakan komentar Bapak ini, baru masuk nih. PR beratnya ini ya Pak, ngambil garis besarnya itu Pak. Ya. Di sini berat Pak, tapi kalau sudah punya wawasan bahasa Indonesia yang bagus ya, saya kira ini tidak gampang karena pembagian poin-poin di dalam bacaan itu jelas. Kalau saya kira orang Pak Prayus ya, ini pekerjaannya membaca ini, saya kira tidak susah untuk menemukan poin-poin seperti ini kalau membaca kan. Makanya harus dibaca berkali-kali itu ya Pak. Ya, tujuannya membaca berkali-kali itu. Agak susah kalau baru dalam 5-10 menit awal tuh. Oh ya, sulit. Ya, semakin sering dibaca semakin muncul ya. Nah, jadi baca ya. Nah, oke, saudara, ada ini. Oke, silakan lagi. Apa yang mau dibicarakan? Pak Prayus, Bu Wati, Pak Salmon. Pak, saya Pak. Oke, Pak Prayus. Yang tadi urutannya itu deskripsi, eksposisi, ilustrasi. Apalagi yang D itu, Pak? Implementasi, aplikasi kepada jemaat, Pak. Implementasi. Atau penerapan lah, penerapannya. Oke. Terima kasih. Ya.
Artinya dari khotbah yang poin yang kita sampaikan itu apa yang kita harapkan jemaat bisa lakukan gitu lah. Apakah termasuk dampaknya, Pak? Kalau dampak itu hasil dari khotbah kita itu bisa, tapi dalam ilmu berkhotbah itu disebut sebagai penerapannya. Penerapan. Ya, penerapannya. Bukan gitu. dampak ya. Bukan dampak. Kalau dampak itu hasil dalam kehidupan bisa juga, tapi lebih luas kalau dampak itu ya. Kalau penerapan itu lebih, ya artinya saya khotbah ini apa yang saya harapkan gitu supaya jemaat lakukan. Bukan hanya jemaat tahu ya, bukan sekedar tahu, tetapi apa yang jemaat lakukan. Nah, gitu. Halo Bu Wati, silakan Bu Wati. Udah jelas itu tadi kan berarti Bapak yang eksposisinya itu yang tadi ya, yang 5 ayat itu ya Pak ya, masing-masing intinya itu kan? Iya, yang mau dijelaskan itu eksposisi itu adalah poin-poin itu. Iya kan, itu kan jadinya nggak dibedakan karena benar-benar purely dari ayat firman Tuhan itu dan kita pakai gitu kan. Jadi kan nggak akan didebat lagi ya? Nggak ada debat lagi. Ya. Nah, seperti di sini, memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, apa disebut memelihara di sini? Menjaga supaya iman mereka itu tetap berdasar kepada landasan yang benar. 1, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Beriman kepada Allah, beriman kepada Alkitab, ya kan? Gitu. Karena sekarang ini di Indonesia, iman kepada Yesus Kristus sudah mulai digoncang lagi. Dan mengagetkannya luar biasa karena ini senior saya gitu loh. Kami dulu ya walaupun tidak satu angkatan, tetapi kami dari alma mater yang itu mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, berarti kan apa? Iman orang-orang Kristen di Indonesia ini sedang digoncang ini. Digoncang oleh siapa? Digoncang oleh pendeta hebat di Indonesia. Pendeta yang punya jemaat puluhan ribu. Nah, saya berani saudara ya, kalau saya diperhadapkan orang itu face to face, saya akan berani untuk berhadapan dan bertanggungjawabkan ini bahwa iman yang benar itu adalah iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang mengurangi kadar Yesus seperti itu, ya mari kita berdiskusi. Kasarnya itu ya berdebatlah kalau begitu. Karena terlalu banyak ayat yang dia harus robah kalau dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, saya boleh agak gemas nih ya, tapi bukan gemas kepada saudara, gemas kepada teman-teman yang terlalu berani untuk memberikan pernyataan, tetapi pernyataannya itu tidak berdasar kepada Alkitab. Nah, itulah gunanya eksposisi, Bu Wati ya. Ya, itu gunanya eksposisi untuk menjelaskan bahwa imanmu itu loh, jangan sampai berubah bahwa Yesus Tuhan. Imanmu jangan sampai berubah bahwa Alkitab itu firman Allah. Imanmu jangan sampai berubah bahwa Allah itu Tritunggal gitu. Nah, karena ini sekarang... Bapak yang mana sih Pak? Saya soalnya nggak tahu. Biar saya tahu maksudnya orangnya. Orangnya. Jangan. Nanti kalau saya sebut ini kan tidak menutup kemungkinan ini diudarakan ini bahan ini. Kalau saya sebut namanya nanti bahaya. Ya, kalau mau tahu ya nanti saya kasih tahu sumbernya. Depannya aja Pak, saya pasti tahu kalau kasih depan. Ibu udah tahu lah, nggak usah dipancing-pancing saya. Saya justru pengen tahu. Justru saya mau di Japri aja badannya. Japri aja. YouTube rame, masa sih nggak pernah buka YouTube Pak? Buka YouTube lah, rame di YouTube. Saya nggak tahu Pak, seriusan. Saya nggak tahu. Maksudnya tahu tapi nggak tahu yang mana. Maksudnya banyak. Ya, kalau sudah banyak ya berarti Ibu harus mengaminkan apa yang saya katakan ini. Oh iya, amin Pak Daniel itu kan. Karena memang banyak pendeta di Indonesia itu yang menyimpang sebenarnya. Cuma karena mungkin penampilannya tidak sejelek saya, tutur katanya mungkin lebih sopan dari saya, sehingga dia diikuti oleh ribuan orang ya. Kalau saya kan, saya yakin apa yang saya katakan ini benar, tapi mungkin pemaparannya yang kurang enak, ya tampilan saya kurang enak gitu.
Ya, jadi itu ya, tanggung jawab itu, saudara-saudara di sini nih. Dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di gereja manapun, saudara bertanggung jawab untuk memelihara iman orang-orang Kristen supaya tetap pada dasarnya. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini, saya belum menemukan titik lemah dari pengakuan iman rasuli. Soal lengkap atau tidak lengkap itu nomor 2. Ya, lengkap atau tidak lengkap, detail atau tidak detail itu nomor 2. Tetapi kekuatan dari pengakuan iman rasuli itu sampai hari ini saya belum bisa bergeser sedikit pun. Amin. Dari pengakuan itu. Ya. Nah, tanggung jawab saudara nanti sebagai hamba Tuhan. Nah, ini eksposisi ya, Bu Wati ya, saya masuk ya. Adalah memelihara pengetahuan orang-orang benar akan kebenaran. Nah, berarti di sini pendalaman Alkitab itu wajib di gereja, Bapak Ibu. Jemaat tidak cukup ditantang untuk percaya, tetapi jemaat harus ditantang untuk memiliki pemahaman Alkitab yang benar dan komprehensif. Nah, itu. Karena banyak jemaat yang fanatik, baik fanatik gereja, fanatik pendeta, karena mereka tidak memiliki wawasan Alkitab yang mendasar dan komprehensif itu. Mereka hanya lihat ini idolaku loh. Kalau pengakuan imam rasul itu kayaknya nggak banyak gereja yang menggaungkan lagi apa ya? Maksudnya mereka mungkin oke, tapi kayak yang di-repeat tiap kali ibadah atau apa tuh kayaknya cuma di reform ya Pak ya? Begini, yang saya maksudkan itu bukan soal dijadikannya sebagai pon liturgi, ya. Bukan soal pon liturginya yang saya mau tekankan di sini, tetapi artinya isi dari pengakuan iman rasul itu wajib jadi pegangan. Tapi gimana mau jadi pegangan kalau nggak pernah digaungkan ke jemaat? Ya. Rema ya, karena kan kalau nggak pernah disosialisasikan mereka juga nggak. Kayaknya anak-anak zaman sekarang pada nggak tahu deh Pak. Ya. Kalau zaman itu pasti tahu zaman. Ya, itu memang kebijakan kepada gereja masing-masing, ya. Jadi kebijakan gereja masing-masing. Tetapi yang saya mau tekankan berdasarkan poin 1 tadi itu adalah ya bahwa apa yang telah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja tentang apa namanya poin-poin dasar dari pengakuan iman itu sampai hari ini saya belum mau bergeser sedikit pun, ya. Ya, jadi itu Bu Wati ya, soal menjadi mata acara liturgi itu memang kebijakan gereja masing-masing ya. Ya. Nah, jadi memelihara pengetahuan jemaat itu ya tanggung jawab saudara. Ya. Membuka pelayanan baru ya ini tujuannya supaya jemaat makin paham Alkitab. Membuka channel di YouTube juga begitu. Jangan buka channel di YouTube hanya untuk mengejar viewer, mengejar subscribe, bukan. Tetapi membuka channel di YouTube harus berlandas kepada satu tujuan bahwa saya bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada penonton-penonton saya, begitu. Karena banyak YouTuber yang mempergunakan ayat-ayat Alkitab itu hanya untuk mencari langganan, ya, gitu, ya. Sekolah-sekolah online, ya, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi saya menemukan tidak banyak yang berkualitas. Nah, karena itu saya menyampaikan ini bukan tujuannya untuk mengejar penonton, ya, tetapi Bu Ceria melihat ini sebagai sesuatu yang wajib untuk disampaikan, karena itu Bu Ceria menyediakan apa namanya Zoom-nya gitu ya, Zoom-nya, lalu Pak Roni masuk sebagai adminnya. Nah, ini bukan saya loh yang minta Pak Roni ini sebagai admin, karena dia tahu ini sesuatu yang penting, itu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat ini ada sesuatu yang berbeda, nah disebarkan ke teman-teman supaya, nah, oke. Memelihara pengharapan. Nah, ini eksposisi. Apa pengharapan itu? Nah, itu yang mau dijelaskan di dalam eksposisi. Bahwa
Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Tuhan menyediakan bagi kita sorga, tempat yang tidak ada air mata gitu loh. Karena itu di dalam mengiring Tuhan itu, maka jangan hanya fokus kepada kesenangan dunia, berkat-berkat dunia, tetapi mari kita mengupayakan senantiasa supaya kemudian kita layak untuk menikmati kekekalan itu. Nah, ini agak hilang sekarang ini, saudara-saudara, dari gereja Tuhan, ya. Karena gereja Tuhan sekarang itu seperti salah satu tadi Bu Wati sebutkan itu, orang itu bagaimana sehat, bagaimana kaya, bagaimana sukses, ya. Bukan tidak ada di gereja sekarang, tetapi berkurang kuantitas penyampaian dari pentingnya pengharapan terhadap hidup yang kekal ini. Makanya itu gereja berantem, ya kan? Pendeta yang satu, pendeta yang lain berantem memperebutkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, itu eksposisi. Nah, nanti sesudah ada eksposisi, kasih contoh-contoh supaya lebih jelas, ya kan? Ada 2 peranan ilustrasi di sini, nah, ilustrasi. Ilustrasi berguna untuk memperjelas eksposisi. Ya, supaya khotbah itu lebih indah, karena kalau kita ngomong bahasa-bahasa teologi terus, ya, kadang-kadang kaku, bukan salah ya, tetapi kaku. Nah, dengan adanya ilustrasi-ilustrasi maka khotbah itu lebih menarik, lebih mudah dipahami. Nah, jadi Pak, mau nanya Pak, kalau di sekolah teologi kalau yang kayak gini tuh masuk ke mata kuliah apa ya Pak ya? Homiletik. Apa? Homiletik. Oh, homiletik. Ilmu berkhotbah. Ya. Ilmu berkhotbah. Ya. Nah, saudara sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah bertanggung jawab untuk memelihara kepercayaan kepercayaan Tuhan kepada saudara. Saudara dipercaya untuk memberitakan Injil, ya beritakan Injil. Ya kan? Jangan beritakan filsafat, jangan beritakan psikologi dari atas mimbar. Jangan tujuannya untuk membangun gereja. Membangun gereja itu nomor 2. Membuka cabang gereja itu nomor 2. Tetapi nomor 1-nya adalah saudara harus menjaga kepercayaan Tuhan itu, bahwa yang saya beritakan adalah Injil. Yang saya beritakan adalah firman. Yang saya beritakan adalah kebenaran. Nah, kemudian nanti kalau jemaat sudah terkumpul, baru pikir bagaimana bikin pos baru begitu. Karena sekarang ini gereja-gereja kacau juga di lapangan, karena yaitu tujuannya buka cabang, padahal di sebelahnya udah ada gereja gitu loh. Gitu. Jadi buka cabang itu nomor 2, ya. Pak Prais kalau mau buka cabang baru ya nomor 2 itu, tetapi tugasnya dulu adalah beritakan Injil. Itu kepercayaan Tuhan. Ya. Inilah yang membuat saya, saudara, ya, sampai hari ini saya mengajar di beberapa tempat itu, saya tidak pernah mikir bagaimana di gaji gitu. Karena ini kepercayaan Tuhan yang wajib saya emban ini, memberitakan Injil. Ya. Gereja kami kecil, tidak ada gaji, tetapi terpuji Tuhan bahwa selama 30 tahun lebih saya ada di ladangnya, 40 tahun lah, ya, 40 tahun lebih saya ada di ladangnya, dipelihara sampai hari ini, ya. Jadi nggak usah mikir soal makan, nggak usah. Tapi tugas utama adalah beritakan Injil itu secara benar, bertanggung jawab. Nah, lalu ya kita di dalam kelas ini ya, kecuali Bu Wati sama Pak Roni ya, mungkin belum lolita ya Bu Wati ya. Lolita tahu? Lolita? Nggak tahu Lolita. Pak Roni tahu Lolita? Lolita. Lolos 50 tahun. 50. Ya, kalau Pak
Prayus kan sudah pensiun ya, berarti udah bukan Lolita lagi dia. Saya 62. Itu dia. Jadi ini kalau dalam ilmu kepemimpinan itu disebut sebagai fade out leader. Pemimpin yang secara perlahan-lahan keluar gitu. Secara alami. Nah, jadi mau tidak mau, siap atau tidak siap, ya secara alami kita ini adalah fade out leader. Udah lansia. Lansia, manula kita ini. Ya, karena itu Pak Salmon, Pak Prayus, Pak Depaimin, ya kita berpikir tentang kader, ya kan? Kader, ya. Masukkan anak-anak muda di dalam Zoom ini supaya kita lengkapi dengan pengajaran yang benar, supaya menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang menyenangkan Tuhan kalau kita sudah tidak lagi sanggup melayani, kan gitu. Oke, saudara-saudara, saya banyak ngomong ini. Apa ada komentar nih dari diskusi kita ini? Silakan. Ya, silakan Pak Salmon. Ini kesulitan saya di tempat saya terakhir ini. Katanya bahan khotbah itu sudah disiapkan. Ya. Sudah ada apa namanya, garis-garis besar, sehingga kita bagaimana kita masuk dengan pola ekspositori seperti itu. Iya. Ada, kita tergantung kepada tema-tema per triwulan atau apa. Ada judul, sudah ada garis besar begitu. Ya. Nah, termasuk di dalamnya ber-PA itu sendiri. Iya. Tempat kami itu jujur Pak, sangat-sangat tidak memenuhi standar menurut saya, karena yang kita bahas itu adalah topik, bukan Alkitabnya. Iya. Diberikan judul topik tertentu, lalu kita sibuk membahas itu apa-apa dengan pendapat kita masing-masing. Iya. Iya. Oke. Ya, barangkali bagaimana metode-metode untuk merubah secara pelan-pelan, ya kami sangat berterima kasih untuk pengetahuan yang kita. Satu gereja dengan Pak Prayus ya? Nah, kami sama. Iya. Itu dan umum gereja Toraja itu sama. Iya. Bahkan ditentukan dari sinode. Ya, disitulah memang kenapa muncul denominasi-denominasi, karena yang membuat munculnya denominasi itu adalah kebijakan-kebijakan. Tapi sebenarnya kalau setiap gereja itu sadar akan panggilannya, maka yang utama itu adalah mengajarkan firman itu sebagaimana firman itu. Nah, tetapi karena Bapak Salmon ada dalam satu organisasi yang memang aturannya begitu, ya saya tidak ada keinginan untuk melanggar aturan itu. Cuma begini, kalau Bapak diberikan satu tugas, memang di situ sudah ada outline-nya, mungkin di situ yang ketika Bapak menguraikan itu, tidak merombak strukturnya, tetapi berikan makna yang sesuai dengan ayat Alkitab yang diangkat itu. Koreksi. Apa koreksi, Pak? Ya, jangan bilang dikoreksi, tetapi artinya ketika berdiri di atas mimbar itu kan bukan koreksi namanya, tetapi menyampaikan firman Allah berdasarkan tema dan berdasarkan nas itu, tetapi kemudian di dalam eksposisinya itu, ya, eksposisinya itu di situ Bapak mantapkan apa sih yang dimaksud dengan ayat ini gitu loh. Ya gitu, supaya tidak improvisasi, Pak. Ya, improvisasi, tetapi improvisasi yang lebih kembali ke pokoknya gitu. Siap. Bukan improvisasi yang menjauh. Ya, improvisasi yang kembali kepada asasinya. Gitu, Pak. Ya. Memang berat, Pak, ya. Setiap organisasi itu punya kelemahan, dan selalu saya bilang tidak ada organisasi yang sempurna di atas muka bumi ini. Dan karena itu, ya kita bertanggung jawab juga terhadap organisasi di mana kita berada. Jadi kalau nggak setuju ya satu-satunya ya resign. Tapi ya Tuhan tempatkan di situ untuk menjadi terang di situ. Ya.
Yang jadi masalah begini, para hamba Tuhan sendiri kan membahas tentang hukum dengan judul yang sudah dikasih. Jadi kadang-kadang terlalu jauh firman Tuhan yang dibacakan dengan uraian yang batasan-batasan uraian yang diberi. Iya. Iya. Setahu saya, masukan untuk ya, setahu saya Gereja Toraja tidak menerima lulusan sekolah Alkitab. Ya, yang diterima adalah sarjana teologi, minimal S1 ya kan? Ya. Memang ya. Iya. Tapi di dalam keseharian kan kadang-kadang tidak harus menjadi pendeta. Ya. Tidak harus menjadi pendeta. Tapi artinya gini, seorang sarjana teologi itu dia sudah bukan sarjana teologi, seorang sarjana gitu lah ya, sarjana ya. Seorang sarjana itu dia sudah harus memiliki landasan pikir yang benar. Dia sudah harus memiliki batasan pikir yang jelas. Dia sudah harus memiliki daya analisis yang memadai. Dia sudah harus memiliki sistematika berpikir dan berbicara yang teratur. Nah, kalau kemudian yang menyampaikan khotbah atau yang menyusun bahan khotbah itu tidak memenuhi kriteria-kriteria tadi di atas itu, maka saya katakan diragukan kesarjanaannya gitu loh. Ya. Makanya kualitas tidak sebanding dengan gelar. Tidak berbanding lurus maksud saya, tidak berbanding lurus dengan gelar. Apalagi di Jakarta ini. Ya, di Jakarta itu gelar itu bisa diperoleh dalam 1 hari. Makanya menjijikkan ini sebenarnya. Tetapi ya itu kenyataan, dan sedih kalau pendeta-pendeta itu mengambil gelar S1 dalam tempo 1 hari. Nah, jadi gelar bukan sebagai jaminan kualitas, tetapi gelar hanya sebagai kebanggaan pribadi yang tidak ada kualitasnya. Nah, jadi ini pergumulan saya dengan Pak Prayus, Pak Salmon ya. Ya. Ini Toraja, ini pergumulan kita bersama-sama, dan karena itu mari kita berdoa dan kita berikhtiar. Saya bergerak di gereja karismatik di Toraja, Pak. Ya, jadi saya dekati mereka, saya lengkapi mereka supaya jangan hanya membuat perbedaan dari gereja Toraja dengan liturgi ibadah, tetapi betul-betul di gereja karismatik ini harus diajarkan ajaran yang alkitabiah itu. Dan saya berterima kasih Pak Prayus, Pak Salmon masuk di grup ini, berarti saya ada teman untuk kita berkumpul bersama-sama untuk daerah yang kita cintai, supaya nanti muncul hamba-hamba Tuhan yang setia kepada organisasi, bertanggung jawab kepada organisasi, tetapi lebih daripada itu bertanggung jawab kepada Tuhan, ya kan? Yap. Ya Pak Prayus, oke? Yap. Panggil dari Toraja masuk sebanyak-banyaknya di tempat ini. Ya, Bu Wati di mana? Surabaya apa di mana di Bu Wati? Saya di Jakarta, Pak. Oh ya, Jakarta. Jadi kalau mau tahu siapa yang tadi saya sebutkan, datang aja ke rumah saya, Bu. Dekat kok, Jakarta ini. Dekat. Saya teleponnya Pak nanti ya, saya jadi penasaran. Ciledug. Ciledug. WA di grup ada, di grup itu WA ada ya. Nanti ambil aja di situ, baru Japri. Nanti saya sampaikan Japri. Karena kalau saya ngomong di sini nanti di udara menjadi kemana-mana. Anggaan sama Jakarta, Bu, dekat. Ya. Oke. Ya, kita akan masih terus ya dengan pola ini ya, dengan tahap ini ya. Karena saya mau ketika Bapak Ibu sudah membaca sebuah bagian Alkitab, sudah begitu, bukan mudah, tapi sudah ada acuan, patokan, dan kemudian ada gambaran untuk bisa menemukan poin-poin yang ada di dalamnya itu. Dan saya kira ini ya, perlu dilatih terus ya, dilatih terus supaya makin lancar. Nah, karena teman-teman mau masuk di kelas yang lain lagi, saya kira pada sore hari ini kita akhiri ya. Saya berhutang dengan Pak Salmon. Mungkin ada teman-teman juga nanti bisa memasukkan bagian-bagian Alkitab ya. Dimasukkan di grup aja. Oh, Pak, tolong kita bahas dari Kejadian berapa umpamanya, dari Keluaran berapa umpamanya gitu ya. Supaya
saya pelajari lebih dulu sebelum saya tampilkan di grup. Ya, itu minggu depan. Tapi untuk Pak Salmon, saya nanti carikan sebagai contoh bahwa pola perjanjian baru ini sama saja di perjanjian lama, ya, sama saja. Makanya ini disebut sebagai teori, karena ini sudah teruji, makanya teori, ya, teori yang sudah teruji dan itu ya menjadi ilmu sudah, ya kan, sudah menjadi ilmu, karena ini ilmu. Oke, terima kasih partisipasinya pada sore hari ini. Teman-teman yang lain kita doakan supaya minggu depan mereka tidak berhalang, supaya kita lebih dalam mendiskusikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Ibu Wati pimpin kita dalam doa penutup. Mari sama-sama kita berdoa menutup hari ini, mata kuliah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sama-sama berkumpul menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengajaran hari ini mengenai khotbah ekspositori ini Tuhan. Kami mendapatkan kebenarannya, kami mengetahui Tuhan bagaimana hal yang benar dalam firman Allah, bagaimana kami harus menyampaikannya kepada orang-orang di dekat kami Tuhan, maupun kepada jemaat yang lain Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan itu benar-benar sesuai dengan firman Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Daniel Palungan dan juga Sola Scriptura Ministry Tuhan yang sudah begitu baik hati Tuhan, mau mengajarkan kepada kami Tuhan, semuanya ini Engkau tambah-tambahkan Tuhan berkat, lindungi Tuhan, berkati juga keluarganya Pak Daniel Tuhan, dan pelayanannya Tuhan agar jangkau banyak orang dan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk sobat-sobat yang hari ini juga berkumpul dan yang belum bisa berkumpul, Tuhan juga berkati mereka semua Tuhan. Dan kumpulkanlah kami kembali pada pengajaran ini selanjutnya Tuhan, sehingga nama-Mu juga bisa lebih dipermuliakan lagi Tuhan dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, meminta dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin.